Saya sudah memelihara perkutut katuranggan, tapi kok tidak merasakan apa-apa atau tidak merasakan perubahan apa-apa, dan dipelihara sudah ada setahun lebih. Nah, mengenai perkutut katuranggan itu yang bisa mempengaruhi atau bisa mendapatkan tuahnya dari katuranggan tersebut atau yoninya tersebut. Nah, itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan, di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi ya di komentar dan pertanyaan juga itu mengenai perkutut sudah dirawat tapi tidak merasakan apa-apa. Jadi di kolom komentar itu berkomentar dan mungkin bertanya juga, Pak Di, saya sudah memelihara perkutut katuranggan, tapi kok tidak merasakan apa-apa atau tidak merasakan perubahan apa-apa, dan dipelihara sudah ada setahun lebih. Nah di sini Wandi Cukreng mau menanggapi ya. Ini sebetulnya ini sudah pernah saya sampaikan di video yang lalu, mungkin udah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, mengenai perkutut yang berkaturanggan itu dampaknya ke yang merawatnya itu seperti apa. Jadi gini untuk kawan-kawan, mungkin yang belum paham ya atau belum tahu, dan ini biasanya dapat informasi atau dapat ilmu atau dapat wawasan dari orang lain atau dari teman yang lain atau dari yang lebih tahu. Nah, tapi di sini kawan-kawan itu biasanya itu tidak masih gagal paham, atau bisa dibilangnya itu dapat wawasannya itu atau dapat informasinya itu hanya ditelan mentah-mentah, tidak dimasak lagi, atau diibaratkan ya langsung apa yang didengar, apa yang dipaham atau yang ditangkap, nah itu langsung ditelan atau langsung dipraktekkan, tapi tidak diolah lagi atau tidak diperhatikan. Di situ ada itu yang poin penting-pentingnya itu ada di mana. Nah ini mau saya sampaikan di sini, walaupun dulu pernah saya sampaikan juga. Jadi begini kawan-kawan, yang mengenai perkutut katuranggan atau beryoni ataukah yang berkodam, itu yang bisa mempengaruhi atau bisa mendapatkan tuahnya dari katuranggan tersebut atau yoninya tersebut. Nah itu masih ada keselarasan. Nah masih ada istilahnya langkah demi langkahnya untuk menuju tuah tersebut atau menuju mendapatkan tuah itu. Jadi masih ada tahap-tahapan.
intinya proses. Nah, masih ada prosesnya. Di dalam proses itu, nah ini di dalam proses itu perjalanan untuk merawatnya itu kan istilahnya apa itu ya? Istilahnya itu proses penyelarasan. Nah, proses penyelarasan antara energi perkutut dengan energi yang merawatnya itu ada cara-caranya, ada tahap-tahapannya. Nah, di situ tidak semata-mata memelihara burung perkutut katuranggan terus asal dipelihara, dirawat, walaupun dengan hati atau dengan tulus atau bagaimana, itu tetap aja belum bisa untuk menyelaraskan ke perkutut itu atau bisa mendapatkan buahnya. Nah, di situ ada langkah-langkahnya atau ada apa ya namanya, ada ya langkah-langkahnya untuk prosesnya itu. Jadi gini kawan-kawan, intinya ngomong muter-muter juga intinya cuma satu, proses penyelarasannya, proses penyelarasan. Contoh, ambil contoh, memelihara burung perkutut katuranggan Sri Tumpuk. Nah, Sri Tumpuk, ambil contoh Sri Tumpuk. Sri Tumpuk itu kan yang kotorannya menumpuk di satu tempat, itu namanya Sri Tumpuk. Dengan artian atau dengan filosofinya itu kan memang katuranggannya ya, katuranggannya itu juga dorongan dari energi yoninya, dari perkutut itu, dari alamnya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu dari alamnya, itu yoninya memang yoninya seperti itu, dan mengakibatkan atau berefek ke ciri lakunya atau ciri matinya atau di katuranggannya. Dari yoninya itu langsung ke katuranggannya, jadi Sri Tumpuk atau memang karakternya. Nah, ini karakternya atau sifatnya, bawaannya itu Sri Tumpuk. Nah, itu kan untuk kerezekian, mengumpulkan rezeki, numpuk. Nah, kalau di perkututnya itu kan istilahnya apa ya, membuang kotorannya itu di satu tempat dan menumpuk. Nah, itu juga sebetulnya kalau di ilmiahnya itu memang kotorannya itu mengandung apa ya, semacam mengandung kimia lem apa bagaimana lah, pokoknya itu ciri-cirinya itu tuh, kotoran itu begitu turun atau begitu turun jebrut itu dia langsung kering, nempel langsung kering. Nah, terus ada lagi di atasnya nempel langsung kering. Jadi itu ada kandungan-kandungan tertentu lah itu di ilmiahnya. Tapi kalau itu untuk itu ada dorongan dari katurangganya, kalau dari yoninya atau dari alamnya seperti itu, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaan Allah seperti itu. Tuhan yang maha kuasa, yang bisa maha pencipta. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi itu untuk menyelaraskannya itu bagaimana? Nah, itu enggak hanya itu enggak hanya semata apa ya, enggak hanya sekedar memelihara aja terus mendapat rezeki. Jadi gini, memelihara burung perkutut Sri Tumpuk terus dipelihara, terus tidak kita tidak didasari dengan tingkah laku kita juga. Ibaratkan gini contohnya, memelihara burung perkutut yang berkaturanggan Sri Tumpuk atau yang lain lah Sri Tumpuk, itu kan filosofinya untuk kerezekian.
Nah, tapi kalau kitanya sendiri yang merawatnya itu ya tetap harus jaga perilaku kita. Terus untuk yang berhubungan dengan kerezekian itu apa? Kita kalau mau dapat rezeki banyak, ya pasti ada ikhtiar. Enggak semata ujug-ujug lah. Mata-mata mau memelihara burung perkutut langsung nggak ngapa-ngapain nanti rezeki datang lagi. Datangnya itu dari mana? Kalau kita sendiri juga tidak ikhtiar atau kerja, tetap cuman di dalam ikhtiar ini nanti ada kemudahan-kemudahan. Nah, di sini nih ada jalannya. Kalau kita memelihara burung perkutut yang berkaturangan, itu kita rawat dengan hati, dengan kasih sayang, itu nanti ada imbal balik. Nah, kalau kita itu sambil ikhtiar, nah itu di dalam ikhtiar itu nanti ada kemudahan. Asalkan kita juga bisa menyelaraskan energinya. Contohnya energi yang positif. Energi yang positif yang bagaimana? Energi positif itu bisa rajin sedekah, berbuat baik sama orang. Sedekah itu nggak harus berbentuk uang. Sedekah dengan senyum, sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan senyum itu otomatis dari hati, jadi kita itu baik sama orang, kan begitu ya. Nggak mungkin kita benci sama orang, marah sama orang tapi senyum, kan nggak mungkin. Ya itulah sedekah senyum. Terus sedekah dengan tenaga, sedekah dengan yang lain-lain. Contohnya nggak usah banyak-banyak, sedekah dengan makhluk hidup yang lain, tumbuhan yang lain seperti tanaman ataukah yang lain-lain. Itu kan kita ada tanaman kering, kita siramin, kita kasih kehidupan dikasih ya biar hidup lagi atau bagaimana lah. Itu juga salah satu memancarkan energi positif. Nah, itu juga sama, itu nanti hubungannya dengan hati. Kalau kita sudah menciptakan energi positif, nah nanti otomatis otomatis bisa menyelaraskan ke perkututnya. Jadi perkutut itu sebetulnya ya ada energi positif yang harus kita bisa menyelaraskannya. Enggak semata-mata beli perkutut yang berkaturangan ini terus kita nggak ngapa-ngapain, cuman menunggu dari perkutut itu terus biar rezekinya lancar atau rezekinya ya itu juga secara tidak tidak langsung ujuk-ujuk grup langsung rezekinya banyak, itu enggak. Tapi pasti ada tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan ini itu tidak ada yang langsung terlihat, ada yang pelan-pelan. Nah, yang pelan-pelan ini yang tidak kita sadari. Nah, ini yang ada perubahan pelan-pelan ini nih yang tidak kita sadari. Yang contohnya kalau yang awalnya itu, ambil contoh yang awalnya susah dalam hal mencari mendapatkan apa, terus kok tiba-tiba sekarang kok bisa punya walaupun lama prosesnya. Nah, itu juga itu sebetulnya kembali lagi ke diri kita sendiri sih. Semuanya itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau ngomongin tentang yang namanya kerezekian, itu nggak usah memelihara perkutut pun juga tetap aja kalau kita sendiri yang menciptakan positif ya kita dapatnya positif, kan begitu. Nah, seperti halnya ya yang dibilangnya itu menanam, menunai atau mengunduh hasilnya, kan begitu.
itu sama saja. Jadi ya tetap aja kalau memelihara burung perkutut kok tidak katuranggan kerejekian, kok tidak tidak mendapatkan tuahnya atau mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan apa-apa, apalagi sudah dipelihara bertahun-tahun, yaitu itu belum selaras dengan energi yang kita miliki. Nah, kita memancarkan energi apa? Kalau perkututnya itu positif, terus kita sendiri itu masih negatif, ya sama aja tidak dapat apa-apa. Ya kurang lebihnya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi mohon dicerna lah. Kalau dapat pengetahuan, dapat ilmu dari orang atau dari mana, dapat pengetahuan dari orang, itu dicerna dulu. Dicerna ini bagaimana, apakah ada jalannya atau ada prosesnya atau ada apanya, itu harus diperhatikan di situ. Jadi tidak langsung memelihara burung katuranggan ini kita lalu dapat begini. Nah, itu memang ada langkah-langkahnya. Beda sama yang energinya itu yang beryoni tentang istilahnya apa ya, yang gaib-goib lah, kayak yoni atau di tinggi atau yang bilang itu yang berkodam atau segala macam. Nah, itu nanti tidak ada hubungannya nanti kali ini, itu lebih dalam lagi. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi tetap ada prosesnya, jangan buru-buru untuk merasa mau mendapatkan tuahnya, tapi harus kita sendiri yang menyelaraskannya, nanti ada tuah tersendiri. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang berkenan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.